Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kana huwa ma'ruf. Yang terhormat, Ibu Didi Anjari Untudu selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran semester 3. Sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ramadan Mutia dengan NIM 232180013, kelas 3A. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai modul ajar IPAS kelas 3. Yang pertama yaitu informasi umum identitas modul, penyusun Ramadan Mutia. Nah, di sini saya menyusun modul ini ditujukan untuk SD Muhammadiyah Kutarjo tahun 2024. Jenjang sekolah SD, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, fase A kelas 3, kegiatan energi di sekitar kita. Alokasi alokasi waktu yaitu 1 kali pertemuan 2 kali 35 menit. Kemudian kompetensi inti yang pertama yaitu peserta didik pada awal belum mampu memahami macam-macam energi. Setelah pembelajaran, peserta didik dapat memahami macam-macam energi di sekitarnya. Yang kedua, peserta didik pada awal belum mampu memahami macam-macam bentuk energi. Setelah pembelajaran, peserta didik dapat memahami macam-macam bentuk energi. Peserta didik pada awal belum mampu mengidentifikasi proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Setelah pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Modul ini saya mengambil profil pelajar Pancasila ada 5. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kreatif. Dan yang terakhir, berkebinekaan global. Kemudian sarana dan prasarana untuk mengembangkan modul ini, yang pertama yaitu lampu ruang kelas yang memadai. Tanpa lampu ruang kelas, pembelajaran tidak dapat berlangsung dengan lancar atau tidak sesuai dengan kemauannya. Yang kedua yaitu ruang kelas yang cukup luas. Sumber belajar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2021, buku panduan guru ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 3. Kemudian medianya yaitu PowerPoint video pembelajaran. Nah, di sini selain saya menggunakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, saya juga menyediakan PowerPoint dan video untuk memudahkan peserta didik memahami pelajaran yang saya sampaikan. Kemudian alat bahannya ada laptop LCD proyektor. Target peserta didik yaitu peserta didik reguler atau tipikal. Model pembelajaran. Model pembelajaran ini saya ambil dengan model pembelajaran tatap muka atau luring. Biar kita tahu bagaimana perkembangan siswa dengan langsung. Kemudian kompetensi inti. Yang pertama yaitu tujuan kegiatan pembelajaran. Mengidentifikasi bentuk dan sumber energi yang ada di sekitarnya. Yang kedua, melakukan penyediaan mengenai macam-macam energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari beserta sumbernya. Melakukan pengamatan mengenai cara menghemat salah satu energi. Kemudian, pemahaman bermakna. Meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami konsep pengertian energi, memahami bentuk-bentuk energi, dan mengetahui energi di sekitar yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian saya juga menyediakan pertanyaan tematik. Yang pertama yaitu, apa itu energi? Nah, nanti dengan pertanyaan ini kita dapat tahu perkembangan siswa. Terus yang soal kedua ada, apa aja bentuk-bentuk energi? Ini biar siswa itu bisa membedakan energi-energi yang ada di sekitar kita. Apa saja energi yang ada di sekitar kita. Kemudian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu yang pertama yaitu kegiatan pembuka. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dilanjutkan dengan doa bersama. Nah, di sini yang kegiatan
Pembukaan itu guru membuka dengan ucapan salam, kemudian membaca dengan doa. Yang kedua, guru mengecek kesiapan diri dan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kesiapan pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, setelah guru mengucapkan salam dan berdoa bersama, kemudian guru juga mengecek kehadiran siswa dan juga mengecek kerapian siswa dan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Setelah mengecek kehadiran siswa, kemudian guru menyampaikan untuk menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu wajib Indonesia, Indonesia Raya. Kemudian, guru menyiapkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengamatan peserta didik terhadap materi sebelumnya, meningkatkan kembali materi dengan pemberian pertanyaan sinopsis. Nah, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya selesai, guru menanyakan materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin supaya siswa dapat mengingat materi-materi yang telah disampaikan pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian, guru menyampaikan tentang capaian tujuan pembelajaran yang akan dipelajari pada pagi hari ini. Kemudian, guru memberikan motivasi kepada peserta didik terkait manfaat mempelajari pengertian dan bentuk energi serta macam-macam energi dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga memberikan contoh terkait dengan pengertian energi, macam-macam energi, dan pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Menginstruksikan kepada peserta didik untuk menyiapkan pembelajaran. Nah, di sini guru menginstruksikan kepada siswa untuk mempersiapkan diri bahwa pembelajaran akan segera dimulai seperti mempersiapkan buku, poin, dan sebagainya. Kemudian kegiatan inti pembelajaran yang pertama yaitu saya menayangkan PowerPoint yang berisi tentang video energi di sekitar kita. Dari video tersebut, guru memberikan pertanyaan apa yang dimaksud dengan energi, apa saja macam energi, apa saja bentuk energi, dan manfaat energi. Peserta didik kemudian menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Itu termasuk peserta didik yang sudah mulai aktif dalam pembelajaran hari ini. Kemudian siswa diajukan untuk memahami permasalahan bagaimana tubuh kita bisa menyimpan energi kimia. Guru memberikan penjelasan melalui PowerPoint terkait pembahasan materi macam-macam energi dan bentuk energi. Guru dan siswa melakukan tanya jawab terkait materi-materi, macam energi dan bentuk energi. Guru membagi kelas menjadi kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang siswa yang bersifat histogram. Nah, kemudian setelah guru selesai menyampaikan materi, kemudian guru membentuk kelompok, siswa membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok untuk menyusun em, proyek secara berkelompok. Guru menjelaskan proyek tentang kegiatan siswa yang akan dilakukan dalam pembelajaran ini, yaitu siswa bersama-sama secara kooperatif melakukan proyek menyusun puzzle yang disediakan oleh guru yang berkaitan dengan materi energi di sekitar kita. Guru menjelaskan bagaimana menyusun puzzle dengan benar. Nah, di sini saya mendapatkan eh, materi atau model pembelajaran kooperatif dengan model puzzle yang disediakan oleh guru. Kemudian puzzle itu saya bentuk seperti menyusun bangun datar dan bangun ruang, sehingga nanti siswa itu menyusun puzzle supaya terbentuk seperti bangun datar dan bangun ruang. Contohnya, setengah lingkaran itu digambarkan api, kemudian yang setengah lingkaran satunya itu gambarkan tulisan energi panas. Kemudian jika digabungkan, energi panas itu contohnya api, kemudian jika digabungkan maka akan menjadi sebuah lingkaran dan sudah terjelaskan bahwa api termasuk energi panas.
Kemudian guru menginformasikan kepada proyek dipre- dipresentasikan. Kemudian setelah siswa menyelesaikan proyek yang diberikan oleh guru, guru menginformasikan bahwa proyeknya itu akan dipresentasikan di depan kelas. Guru bersama peserta didik membentuk jadwal penyelesaian proyek menyusun puzzle sesuai jam pembelajaran. Setiap kelompok menyelesaikan tahap-tahap dan aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran proyek. Guru dengan berkeliling, setiap kelompok memberikan bimbingan dalam kehidupan penyelesaian penyelesaian proyek sederhana. Guru meminta masing-masing kelompok untuk maju ke depan guna mempresentasikan hasil proyek mereka berdasarkan LKPD. Nah, selain saya membagikan puzzle, saya guru juga membagikan LKPD untuk menumbuhkan prestasi siswa. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain mempunyai jawaban LKPD yang berbeda dari kelompok penyajian untuk mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok. Nah, selain itu, kelompok lain juga diberikan waktu untuk memberikan komentar atau saran kepada kelompok yang berpresentasi apabila jawabannya berbeda dengan kelompok yang berpresentasi. Setiap kelompok mendapat masukan dari kelompok lain. Guru memberikan penilaian kepada setiap kelompok. Siswa merefleksikan pengalaman selama menyusun puzzle. Siswa mengumpulkan hasil diskusi LKPD dan proyek menyusun puzzle kepada guru. Kemudian setelah selesai, itu guru melakukan merefleksi atau menjelaskan kembali terkait materi yang telah disampaikan oleh guru pada hari ini. Kemudian setelah selesai, guru juga menyampaikan sedikit pesan atau pesan terkait dengan materi yang telah disampaikan. Kemudian yaitu kegiatan penutup, guru dan siswa memberikan kesimpulan penguatan pembelajaran tentang pengertian energi, bentuk energi, serta macam-macam energi dalam kehidupan sehari-hari. Guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran. Nah, refleksinya ini dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama yaitu pertanyaan apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini. Itu termasuk refleksi pada kegiatan penutup. Yang kedua yaitu apa kegiatan yang paling disukai. Nah, di sini guru juga dapat mengetahui apa saja kegiatan yang paling disukai. Jadi besok sehingga besok pada saat mengajar kita tahu bahwasanya bagaimana cara mengajar dengan kesukaan siswa. Kemudian yang terakhir yaitu materi apa yang kalian kuasai. Di sini kita dapat mengetahui sebagaimana sebagian besar atau seberapa besar materi yang dapat ditangkap oleh siswa dan materi yang disampaikan oleh guru. Guru memberikan soal evaluasi untuk mengukur kemampuan pada pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru menyampaikan materi yang harus dipelajari siswa untuk pertemuan selanjutnya. Setelah melakukan refleksi, guru juga menyampaikan materi yang akan berlangsung pada kegiatan pembelajaran hari selanjutnya. Guru menyampaikan pesan moral, guru menugaskan ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Yang terakhir yaitu guru mengakhiri pembelajaran dengan salam penutup. Kemudian setelah pembelajaran, nah di sini ada daily work atau para siswa menyusun puzzle, berikan kesempatan untuk mereka saling memberikan pendapat atau pertanyaan. Nah, yang pertama yaitu pertanyaan esensial. Apa perbedaan antara energi listrik dan energi kimia? Nah, di sini kita juga memberikan pertanyaan kepada siswa agar bisa membedakan antara energi listrik dan energi kimia. Kemudian, bagaimana kami dapat membedakan antara energi listrik dan energi kimia? Di sini, guru memerintahkan siswa untuk menjelaskan bagaimana cara membedakan antara energi listrik dan energi kimia. Yang selanjutnya yaitu asesmen dan penilaian. Nah, penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara penilaian. Yang pertama yaitu jurnal visual atau buku sketsa.
Jurnal visual atau buku cerita ini merupakan sarana siswa untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menuangkan ide-ide atau hasil eksperimen dalam bentuk tulisan dan gambar. Guru dan orang tua dapat meninjau kembali proses berpikir dan kreatif siswa melalui jurnal visual. Yang kedua yaitu portofolio. Portofolio merupakan sarana siswa untuk berlatih mendokumentasikan, merawat, dan mengapresiasi karyanya. Melalui portofolio, siswa, orang tua, dan guru dapat melihat perkembangan dan kemajuan siswa. Hasil pengamatan ini dapat digunakan sebagai informasi untuk merencanakan pembelajaran berikutnya agar menjadi efektif. Yang ketiga yaitu proyek. Proyek merupakan sarana siswa melakukan penelitian, penyelidikan, eksperimen, atau eksplorasi terhadap suatu topik yang nyata dan relevan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Proyek dapat dilakukan dalam kelompok kecil atau besar dengan pembagian peran kerja. Guru dapat menilai presentasi akhir proyek, laporan, dan keterlibatan siswa. Yang keempat yaitu dokumentaris. Siswa menunjukkan penegasan mengenai suatu topik atau kemampuannya mengerjakan suatu keterampilan tentu di dalam audiens tertentu, misalnya kelas, sekolah, atau umum. Yang kelima yaitu laporan. Siswa membuat laporan, esai, atau bahkan untuk menunjukkan pemahaman mengenai suatu topik atau peristiwa tertentu. Yang keenam, rubrik. Penilaian menggunakan rubrik atau tabel yang menentukan kriteria sukses tertentu. Yang terakhir yaitu penilaian pribadi atau kelompok. Bersama dengan guru, siswa meninjau kembali karya atau karya temannya dengan menggunakan rubrik yang mencantumkan karakteristik sukses yang jelas. Kemudian kegiatan pengayaan dan ranking. Pengayaan ini merupakan kegiatan yang mengajak siswa untuk membanyakan dirinya sebagai sebuah pohon. Apa yang terjadi jika pohon tumbuh? Bayangkan biji di dalam tanah tumbuh menjadi tunas, muncul ke permukaan tanah, makin lama makin tinggi, dan rantingnya pun makin besar. Bayangkan pohon tersebut menyapa matahari pagi dan memberikan sinar untuk tumbuh. Bayangkan apa yang terjadi saat tujuan datang, akan angin pohon tiba-tiba berubah menjadi angin yang besar. Bayangkan, nah, di sini penganyaan ini merupakan pembelajaran bagi siswa yang sudah memenuhi kriteria atau memenuhi KKM sehingga siswa dapat melanjutkan penanyaan. Kemudian, jika siswa belum memenuhi kriteria, itu siswa melakukan remedial. Kemudian, ini bentuk lembaga kerja yang disediakan oleh guru untuk mengetahui proses pembelajaran siswa. Kemudian, bahan bacaan guru dan peserta didik. Di sini saya menggunakan bahan bacaan guru dan peserta didik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 2021, buku pedoman guru seni rupa untuk SD kelas 3, penulis Amalia Anggun, Rasa Anggi M. Savitri Ramadhani, ISBN 9786022444375. Kemudian karya seni yang dapat dijadikan referensi visual. Yang pertama yaitu lukisan energi alam, yang kedua foto energi matahari. Rosalium yang pertama ada energi, pengertian panel, pengertian surya, pengertian panel surya. Daftar pustaka. Saya membuat modul ini menggunakan atau mendapatkan referensi dari Haris Iskandar, energi di sekitar ilmu pengetahuan alam. Kemudian dari Suarto Sono, energi dan perubahan, buku tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 3. Kemudian saya juga mendapatkan dari Priyatman dan Tuti Endrawati 2009, asiknya belajar ilmu pengetahuan alam untuk kelas 3. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri minal kolam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.